Kita lanjutkan kembali bahasan mengenai uji hipotesis. Untuk memperjelas apa sih yang akan kita pelajari di video ini, kita lihat dulu bagian ini. Yang akan kita pelajari itu mengenai uji satu populasi, one population. Ujinya itu bisa ada mean, proporsi, variance. Di video ini kita akan membahas mean-nya saja. Lalu setelah itu mean juga terbagi menjadi dua, ada z-test dan t-test. Nah, yang kita bahas sekarang yang z-test. Supaya kalian tidak bingung karena nanti ketika sudah bertemu dengan soal, biasanya bingung. Ini tuh uji rata-rata, proporsi atau varian. Ini tuh pakai tabel Z atau tabel T gitu ya. Jadi di video ini kita membahas mean. Lalu kita membahas z-testnya saja. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah uji H0-nya. Langkah-langkah apa saja? Ada 1 sampai 10, bisa kalian lihat di situ. Dari 1 sampai 10 ini kita coba bahas satu persatu. Kita bahas yang nomor 1 dan 2 dulu, karena biasanya kalian suka bingung bagaimana menentukan H0 dan H1. Untuk mempermudah kalian menentukan H0 dan 1, saya sudah buatkan tabelnya. Tabelnya itu seperti ini. Jadi dalam pengujian hipotesis itu ada uji satu arah dan ada uji dua arah. Perbedaannya satu arah dan dua arah dilihat dari sini, tanda ini. Kalau tandanya lebih besar sama dengan kurang dari, itu kita pakai satu arah. Tapi kalau tandanya sama dengan dan tidak sama dengan, kita pakai dua arah. Jelas ya? Untuk membedakan H0 dan H1 bisa kalian lihat, ciri-ciri H0 itu dia mengandung tanda sama dengan. Jadi kalau ada yang sama dengannya, kalian masukkan di dalam H0. Agar kalian lebih jelas mengenai H0 dan H1, kita lihat dulu contoh ini. Nah, seperti ini. Kita lihat yang pertama. Menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswa minimal 80. Apakah itu benar? Minimalnya 80, berarti boleh dari 80 ke atas. Maka tandanya mu lebih dari 80. Karena mengandung sama dengan, maka ini dinyatakan sebagai H0. H1-nya gimana? H1 berarti tinggal mu kurang dari 80. Lalu yang kedua, sebuah minuman kaleng bertuliskan berisi 200 ml. Namun Andi tidak percaya dan mengatakan bahwa isinya kurang dari itu. Pernyataan Andi itu katanya isinya kurang dari 200, berarti mu-nya kurang dari 200. Karena ini tidak ada sama dengannya, maka dinyatakan sebagai H1. H0-nya adalah mu lebih besar sama dengan 200. Nah, coba lihat yang ini yang terakhir. Menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Soal yang terakhir ini tidak ada kata lebih dari atau kurang dari, berarti dia menggunakan sama dengan. H0-nya mu sama dengan 60, H1-nya mu tidak sama dengan 60. Bagi yang masih belum paham, bisa kalian pause dulu videonya, bisa kalian baca dulu beberapa contoh soal ini. Jadi itu tadi ya cara penentuan H0 dan H1-nya. Kita balik lagi ke langkah-langkah uji H0-nya. Tadi step 1 dan step 2 sudah. Berarti sekarang ke langkah yang ketiga. Pilih alfa. Alfa ini nanti biasanya ada di soal. Berapa persen? 5%, 1%, 10%, tergantung di soalnya. Kemudian pilih N-nya. N-nya itu juga nanti ada di dalam soal. Biasanya diketahui. Kemudian yang kelima adalah pilih uji. Karena kita sekarang baru membahas yang Z saja, berarti pilih ujinya itu hanya satu arah dan dua arah saja. Kemudian kalian gambarkan daerah kritisnya, lalu kumpulkan data-datanya, lalu hitung uji statistik. Untuk uji statistik terbagi dua. Untuk simpangan bakunya diketahui, maka kita gunakan Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N. Tapi jika sigmanya tidak diketahui, maka kita gunakan Z sama dengan X bar min mu dibagi
S per akar N. Nah, untuk yang sigma tidak diketahui ini, biasanya N-nya lebih besar sama dengan 30. Banyaknya data itu lebih besar dari 30. Langkah selanjutnya adalah kalian buat keputusan statistik. Apakah kalian akan menerima H0 atau menolak H0? Lalu yang terakhir adalah kalian buat kesimpulannya. Agar kalian lebih paham lagi, kita akan langsung lihat contohnya ya. Untuk contoh nomor 1, kalian bisa lihat di sini suatu pabrik susu merek Gold Milk melakukan pengecekan terhadap produk mereka. Apakah rata-rata bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih per kaleng sama dengan 125 gram. Dari sini kita tahu bahwa yang dikatakan di sini simpangan bakunya populasi ya, karena kita dapatkan dari data sebelumnya. Oke, kemudian katanya dari sampel 50 kaleng yang diteliti diperoleh rata-rata bersihnya 375 gram. Oke, berarti bisa kita tulis tadi simpangan bakunya itu sama dengan 125. Kemudian sampelnya N-nya itu 50. Rata-rata sampel itu X bar. X barnya sama dengan 375. Pertanyaannya, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Ujilah dengan taraf nyata 5%. Taraf nyata ini berarti alfa. Alfanya 5%. Berarti sekarang kita akan melakukan uji hipotesis. Kita harus menentukan H0 dan H1-nya dulu. Dilihat dari soal, di sini ada kata-kata dipasarkan 400 gram, masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil. Dia ingin tahu apakah susu tersebut masih dipasarkannya dengan 400 gram atau sudah lebih kecil. Berarti di sini bisa kita nyatakan ada kata-kata mu itu kurang dari 400. Lebih kecil ya dari 400. Kalau seperti ini maka yang ini dinamakan H1. Lalu H0-nya apa? Maka H0-nya itu mu lebih besar sama dengan 400. Kalau H1 dan H0-nya seperti ini, kita lihat lagi di sini. Nah, yang ini kan berarti kita masuknya ke uji hipotesis sisi kiri. Ya, diingatkan saja, ini kita masuknya ke uji hipotesis sisi kiri. Ini langkah pertama. Kemudian selanjutnya gunakan hal yang diketahui ke dalam grafik normal. Di sini 0. Kalau uji sisi kiri berarti ada di sebelah sini nantinya Z-nya. Z alfa di sebelah sini. Nah, lihat lagi yang ini adalah uji sisi kiri satu arah. Ya, tambahkan lagi satu arah. Kita tahu bahwa alfanya itu 5%. Berarti ini sama dengan 0,05. Nah, untuk mengetahui nilai Z-nya berapa, kita gunakan tabel Z. Ini tabel Z-nya kalian tandai yang 0,05. Ternyata ada di sini ya. 0,05. Nah, yang ini atau yang ini? Boleh sama saja ya. Boleh ambil min 1,64 atau min 1,65. Saya ambil min 1,65 ya. Maka di sini Z-nya itu menjadi min 1,65. Daerah di yang putih ini dinamakan daerah penerimaan. Lihat lagi di video part 1 mengenai daerah penerimaan dan daerah penolakan. Kalau ada di sini nantinya ini daerah penolakan. Penolakan dan penerimaan siapa? H0. Nah, lalu setelah itu kita akan buat Z hitung. Z hitungnya itu menggunakan rumus X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini sama dengan X barnya 375 dikurangi mu-nya 400. Kemudian sigmanya 125 dibagi akar 50. Ternyata ini hasilnya min 1,14.
1,14 itu ada di daerah sini pasti. Nih, akan di sini misalnya min 1,14. Maka dia berada di daerah yang putih, yaitu daerah penerimaan H0. Kita buat kesimpulannya. H0 diterima. Lalu setelah itu kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya dilihat dari pertanyaannya. Dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Maka kesimpulannya, karena H0-nya diterima, maka bisa dikatakan bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan adalah 400 gram. Nah, itu tadi adalah step by step cara pengerjaan uji hipotesis. Selain uji hipotesis sisi kiri satu arah, ada juga sisi kanan satu arah, dan ada juga yang dua arah. Kita lihat contoh yang lainnya ya. Ini soal yang kedua, sebuah perusahaan memproduksi lampu listrik yang umurnya menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Maka kita bisa tulis sigmanya itu 40. Ujilah hipotesis bahwa mu sama dengan 800, lawan alternatifnya mu tidak sama dengan 800. Di sini berarti sudah diketahui H0 dan H1-nya. Bila suatu contoh acak 30 lampu, maka ini N-nya 30 menghasilkan umur rata-rata X bar 788 jam. Gunakan taraf nyata 0,04, alfa 0,04. Oke. Step by stepnya tentukan H0 dan H1-nya. Karena di sini di soalnya sudah ada, maka kita tinggal tuliskan mu sama dengan 800 untuk H0, untuk H1-nya mu tidak sama dengan 800. Lalu setelah itu, step kedua kita gambar grafiknya. Karena H0 dan H1-nya seperti ini, maka untuk yang ini kita lakukan uji dua arah. Uji dua arah berarti ada di kiri dan kanan, seperti ini. Jadi untuk penentuan uji satu arah sisi kiri, uji dua arah, atau uji satu arah sisi kanan itu tergantung H0 dan H1-nya. Sudah ada di tabel yang tadi saya jelaskan. Karena ini uji dua arah, maka alfanya pun dibagi dua. Berarti di sini kita punya Z alfa per 2, di sini Z alfa per 2. Maka alfa per 2-nya itu sama dengan 0,02. Setelah itu kalian tinggal lihat di dalam tabel Z 0,02 ada di titik mana. Ternyata 0,02 ada di titik sini. Yang ini atau yang ini. Saya ambil yang min 2,06. Berarti Z ini bisa kita tulis min 2,06 dan yang ini plus 2,06. Di sini nolnya. Daerah yang putih ini adalah daerah penerimaan. Kemudian yang diarsir ini adalah penolakan. Setelah itu kita buat Z hitung. Z hitungnya kita gunakan rumus X bar min mu dibagi sigma per akar N. Ini sama dengan 788 dikurangi 800 dibagi sigmanya 40 per akar 30. Ini hasilnya adalah min 1,64. Min 1,64 itu ada di sini. Nah, di sini ini adalah min 1,64. Berarti ada di daerah yang putih. Maka bisa kita ambil H0 diterima. Setelah itu kalian buat kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah karena H0 diterima, maka rata-rata umur lampu yang diproduksi adalah 800 jam. Kita kembalikan lagi H0-nya ini, maka rata-ratanya bisa dikatakan 800 jam. Itu tadi adalah contoh-contoh bagaimana mengerjakan uji hipotesis untuk rata-rata. Cara menghitungnya akan seperti ini saja. Tidak ada yang macam-macam lagi. Yang penting kalian harus memahami konsepnya seperti apa.
Jika kalian sudah paham konsepnya, nanti cara perhitungannya akan tetap seperti ini. Untuk soal apapun, jika kalian paham konsepnya, akan bisa kalian jawab. Kalau begitu, saya cukupkan sampai sini dulu ya videonya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.